Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Miftahul Jannah Arianto dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya telah membuat sebuah cerita dalam judul Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui ceritanya, silahkan tonton video di bawah ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Di sebuah desa di Jawa Barat, tinggallah Dayang Sumbi dan anaknya yang bernama Sangkuriang. Dayang Sumbi adalah seorang putri raja dan anjing mereka yang selalu setia menemani mereka bernama Tumang. Sangkuriang sangat suka pergi berburu dan Tumang selalu menemani kemanapun Sangkuriang pergi, tanpa Sangkuriang ketahui bahwa Tumang adalah titisan dewa dan dia adalah ayahnya sendiri yang menjelma menjadi seekor anjing. Suatu hari, Sangkuriang mengajak Tumang untuk pergi berburu. "Tumang, ayo temani aku untuk berburu burung ke hutan." "Ibu, aku ingin pergi berburu dengan Tumang ke hutan." "Hati-hati nak," jawab sang ibu. Dan akhirnya mereka pun pergi. Sesampainya di hutan, Sangkuriang melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon. "Tumang, lihat ada burung di atas pohon. Aku akan memanahnya." Lalu, Sangkuriang pun mulai memanah burung tersebut. Tetapi, betapa kesal hati Sangkuriang melihat anak panahnya meleset dan tidak mengenai burung tersebut. Lalu, burung tersebut terbang. "Tumang, ayo kejar burung itu sebelum terbang jauh." Tetapi, Tumang tidak melakukan apa yang diperintahkan Sangkuriang. "Tumang, ayo kejar!" Sekali lagi Sangkuriang berteriak, tetapi Tumang tidak melakukan karena Tumang merasa bahwa burung tersebut adalah seorang putri yang menjelma sama seperti dirinya. Melihat hal itu, Sangkuriang sangat marah dan memanah Tumang. Lalu Sangkuriang pun pulang ke rumah dengan membawa daging Tumang dan diberikan kepada ibunya, yaitu Dayang Sumbi. "Kamu sudah kembali dari berburu, nak?" "Sudah, Bu. Ini aku bawakan daging rusa untuk makan malam kita hari ini," jawab Tumang berbohong. Dayang Sumbi pun memasak daging yang diberikan oleh Sangkuriang, tanpa ia sadari bahwa daging yang ia masak adalah daging Tumang, suaminya sendiri. Malamnya, Dayang Sumbi menantikan kedatangan Tumang di rumah karena Tumang tidak kembali bersama Sangkuriang siang tadi. Keesokan harinya, Dayang Sumbi bertanya kepada anaknya Sangkuriang, "Anakku, kemana Tumang pergi? Sejak pulang berburu kemarin, Tumang belum pulang sampai sekarang," tanya ibu dengan rasa khawatir. Tanpa rasa bersalah, Sangkuriang pun berkata, "Ibu, daging yang kemarin aku bawa pulang adalah daging Tumang yang aku bunuh dikarenakan Tumang tak memenuhi perintahku." Mendengar perkataan anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Lalu, dia memukul anaknya dan menyuruh anaknya untuk pergi. "Pergilah kau Sangkuriang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi kau." Mendengar itu, dengan perasaan sedih, Sangkuriang pergi meninggalkan ibunya sejauh mungkin. Hari demi hari, Dayang Sumbi hidup sendirian. Melihat keteguhan dan kesabaran hatinya, sang dewa memberikan hadiah kepada Dayang Sumbi berupa kecantikan
dan usia muda selama-lamanya. Beranjak dewasa, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria yang sangat tampan. Sang Kuryang pun kembali ke kampung halamannya. Sesampainya Sang Kuryang di kampung halaman, ia sangat terkejut melihat perubahan kampung yang dulu ditinggalkannya sangat berbeda jauh. Hatinya sangat senang. Sang Kuryang pun berjalan-jalan menyusuri kampung halamannya. Tanpa sengaja, Sang Kuryang bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Sang Kuryang pun berkenalan dengan gadis itu dan mulai jatuh hati kepada gadis tersebut. Alangkah terkejutnya, ternyata gadis cantik itu pun jatuh cinta kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang pun melamar gadis itu. Suatu hari, Sang Kuryang ingin pergi berburu ke hutan. Ia pun meminta gadis itu untuk memakaikan ikat kepalanya. Betapa kaget Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ternyata lelaki yang meminangnya tak lain adalah anaknya sendiri yang telah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Merasa malu dilamar oleh anaknya sendiri, Dayang Sumbi pun memberitahukan kepada Sang Kuryang bahwa ia adalah ibunya, tetapi Sang Kuryang tidak mempercayainya. "Aku tidak percaya kalau kau adalah ibuku. Ibuku pasti sudah tua dan keriput, sedangkan kau adalah seorang gadis yang sungguh cantik jelita. Kau pasti berbohong kepadaku." Tetapi Dayang Sumbi terus meyakinkan Sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya yang telah diubah oleh dewa menjadi gadis yang sangat cantik untuk selamanya. Sang Kuryang tetap tidak mempercayainya. Merasa bingung, Dayang Sumbi pun memikirkan bagaimana cara agar pernikahannya ini tidak terjadi. Ia pun memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang. "Sang Kuryang, kamu akan menikah denganku jika kamu bisa melakukannya. Jika kamu tidak sanggup, maka pernikahan ini dibatalkan." Syarat yang pertama yaitu Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum, dan yang kedua, Sang Kuryang harus membuatkan sebuah perahu yang sangat besar untuk dipakai menyeberang sungai tersebut. Semua itu harus diselesaikannya sebelum ayam berkokok. Mendengar syarat itu, Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang meminta kepada para jin untuk membantunya menyelesaikan permintaan dari Dayang Sumbi. Betapa kagetnya Dayang Sumbi melihat Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Dayang Sumbi pun meminta orang-orang untuk membantu menumbuk lesung. Mendengar suara orang-orang menumbuk lesung, maka ayam-ayam pun berkokok. Mendengar ayam berkokok, Sang Kuryang pun marah karena pekerjaannya belum selesai sementara waktu telah habis. Merasa telah gagal, Sang Kuryang pun sangat kecewa dan melampiaskan kekecewaannya. Lalu ia pun meminta kepada para jin untuk menghancurkan kembali bendungan yang telah dibuat. Dan Sang Kuryang menendang perahu yang dibuatnya sehingga perahu itu terbalik dan berubah menjadi gunung, yang pada akhirnya gunung itu diberi nama dengan Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Sekian cerita dari saya. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Saran dari saya, janganlah teman-teman mengambil keputusan pada saat emosi, karena keputusan yang kita ambil dalam keadaan emosi akan berujung tidak baik. Nah, dan sayangilah hewan peliharaan Anda sebagaimana Anda menyayangi keluarga dan diri sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.